Hari ini Minggu 21 Januari 2024. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20 dengan tema bertobat, percaya, dan mengikuti Dia. Sahabat-sahabat Gembala yang terkasih, apakah kita pernah merenungkan tentang apa itu makna titik balik? Titik balik adalah ketika orang pada satu puncak, lalu kemudian dia berusaha untuk merubah arah hidupnya. Dan kenapa orang itu sampai pada titik balik? Yang pertama, bisa jadi mengalami kebuntuan, maka mau tidak mau harus mundur dan menyerah. Tapi yang kedua yang penting adalah kalau dia mengalami metanoia atau pertobatan, sehingga dia sungguh-sungguh sadar bahwa apa yang menjadi jalannya itu salah, lalu kemudian memperbaiki hidup dengan baik. Dan itulah pertobatan. Dalam bahasa Yunani, dalam bahasa kitab suci, kita melihat kata metanoia, itu artinya perubahan hati. Dan ketika orang pada satu titik balik bahwa hidupnya tidak berjalan dengan baik-baik saja, maka dia perlu mengoreksi diri, perlu untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang memperbaharui diri. Dan pengalaman seperti inilah yang juga dialami oleh pengalaman para murid. Yesus menunjukkan kepada para muridnya, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Satu hal yang paling utama untuk mengikuti Tuhan adalah kalau kita mencapai pada suatu titik balik bahwa hidupku ini salah, bahwa hidupku ini tidak baik, hidupku ini tidak benar, maka aku harus putar haluan. Karena apa? Karena Allah yang baik menunjukkan kepada kita jalan kebaikan itu sendiri. Pertobatan bukan bertitik tolak dari kesalahan kita, tapi pertobatan harus bertitik tolak dari Allah yang baik hati pada kita, dan kita yang menyelaraskan dengan kebaikan hati Allah. Kita merasa, oh ya, aku tidak sesuai dengan jalan Allah, aku tidak sesuai dengan cinta Allah. Dan disitulah pertobatan itu akan muncul, metanoia itu akan muncul. Para murid mengalami hal seperti ini, maka mengikuti Tuhan itu pertama-tama adalah ada suatu titik balik dalam hidup kita, bahwa ternyata Tuhan begitu mencintai kita dan kita sungguh-sungguh hidupnya kita selama ini tidak sesuai dengan cinta Allah yang diberikan pada kita. Kita berputar kembali, putar haluan. Ada perubahan hidup, ada perubahan hati, ada jalan baru yang kita tempuh di sana. Tujuannya apa? Agar kita semakin percaya pada Yesus yang kita imani. Kalau kita sudah melakukan perubahan hidup, maka akhirnya kita bisa tahu kepada siapa aku harus percaya, kepada siapa aku harus mengandalkan hidup saya. Dan itulah iman. Percaya pada Allah yang nanti menjadi seorang driver hidup saya. Percaya pada Allah yang nanti akan membuat hidup saya itu menjadi indah. Dan disitulah kemuritan itu akan terjadi. Lihat kemuritan dari para murid sendiri. Mereka dipanggil oleh Yesus. Ada yang dalam pekerjaannya, kemudian dipanggil ikutlah aku, dan mereka mengikuti Yesus. Lihatlah, dari mereka menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Itu metanoia, itu suatu perubahan. Dari cara hidup mereka sebagai seorang nelayan menjadi cara hidup mereka sebagai seorang pewarta, itu juga melalui sebuah perubahan hidup. Maka kemuritan itu menjadi mungkin kalau ada suatu metanoia, perubahan hidup, orientasi hidup baru yang bukan dari diri saya lagi, tapi Allah yang memberikan pada kita. Kalau kita semakin menikmati sabda Tuhan, kita akan melihat visi Tuhan, arah Tuhan, jalan Tuhan. Dan kalau kita mengikuti jalan ke sana, perubahan itu akan terjadi dengan sendirinya. Karena akhirnya kita membiarkan bukan kita yang akhirnya hidup karena diri kita, tapi kita hidup karena Allah yang mengenali kita. Visi Allah menjadi visi kita, gerak Allah menjadi gerak kita. Maka kemuritan itu semakin kuat dalam diri kita kalau kita mengalami proses ini. Metanoia, pertobatan dalam hidup, percaya bahwa Tuhan itu yang menjadi gaya kita. Dan akhirnya kita bisa dengan tenang mengikuti Dia, karena kita percaya bersama Dia pasti akan menjadi indah. Semoga semuanya ini menjadi cara kita untuk berefleksi, bertobat, beriman, dan berjalan bersama Tuhan. Tuhan memberkati.